Zarana menatap tajam tepat pada mata Darren. Dia tidak terima dituduh yang tidak-tidak oleh suaminya itu. Zarana bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Ipan. Jangankan memendam perasaan. Udahlah, aku juga tahu kalian itu cukup dekat. Waktu di Bali saja akrab banget, jawab Darren. Mas, aku di Bali dekat sama dia juga kan suruhan Mas sendiri, bukan kemauan aku. Kenapa sih Mas tiba-tiba begini? Jangan bilang cemburu ya, timpal Zarana. Cemburu? Aku? Darren menunjuk wajahnya sendiri. Mimpi, lanjutnya kencang, sambil masuk ke dalam kamar dan menutup pintu cukup kencang. Zarana hanya bisa mengusut dada melihat tingkah suaminya itu, lalu kembali masuk ke dalam kamarnya dan memilih mengistirahatkan tubuhnya yang bekerja cukup keras hari ini. Pagi-pagi Zarana sudah menyiapkan sarapan di meja makan. Menunya sederhana, hanya sup sayur campur sayap ayam dan telur orak-arik. Tidak lupa juga kerupuk udang di dalam toples. Secangkir kopi hitam yang masih mengepul juga sudah tersedia di meja makan. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi, tapi Darren belum juga keluar. Zarana berkali-kali melirik ke arah pintu kamar Darren yang tak kunjung terbuka. Hingga saat Zarana hendak beranjak untuk menjemur pakaian, Darren pun keluar dari kamarnya dengan pakaian yang sudah rapi. Mas, sarapan dulu, tita Zarana pada Darren. Piring dan sendok pun sudah ditata di atas meja. Males, jawab Darren ketus. Mas, tadi papa telepon, katanya kemarin kamu pesan makanan karena belum sarapan. Jadi tolong sarapan dulu. Jangan bikin aku malu seolah aku tak merawat suamiku dengan baik, pinta Zarana menghibah. Lah, memang benar kan? Kemarin kamu masak buat diri kamu sendiri. Bukan salahku dong, jawab Darren tak terima. Tapi kan Mas sendiri yang bilang kalau kita di sini hidup masing-masing. Aku cuma menuruti perintahmu, Mas, jawab Zarana pun tak terima. Sudahlah, aku mau langsung berangkat saja. Pagi-pagi sudah ngajak debat. Darren hendak berjalan menuju depan. Buru-buru Zarana menghadang. Sarapan dulu, sedikit saja. Mama juga nanti pasti nanyain Mas, sarapan dulu atau enggak. Ayolah. Kalau memang kamu nggak bisa anggap aku istri, setidaknya anggap saja aku sebagai teman. Biar kita bisa akur. Mau di rumah ataupun di luar. Aku nggak bisa kayak gini terus. Nggak masalah pada waktunya. Nanti kita mau pisah. Tapi selama bersama, aku ingin kita bersikap baik-baik saja. Sebagai teman. Atau apalah namanya, terserah. Tutur Zarana panjang lebar. Darren menghela nafas kasar, menyimpan tas kerja di sofa, lalu berjalan menuju meja makan. Sedikit saja, ditanya saat Zarana mengisi piring di hadapan Darren dengan nasi. Setelah menghidangkan makanan untuk Darren, Zarana segera berlalu. Ia takut suaminya itu tak ingin makan ditemani olehnya. Perlahan Darren mulai menyuap. Seperti biasanya, masakan Zarana terlalu enak, hingga Darren begitu lahap memakannya. Mata Darren celingukan memperhatikan sekeliling saat makanan dalam piringnya habis.
Dengan cepat ia pun kembali menambahkan nasi dan yang lainnya, lalu melahapnya dengan terburu-buru. Gengsi, kalau sampai ketahuan, nambah lagi, batin Darren. Selesai makan, Darren meminum air putih yang sudah disediakan Jarana. Tak lupa ia juga mencicipi kopi yang asapnya sudah berkurang. Sudah selesai, Mas? Biar aku antar ke depan, tawar Jarana yang baru kembali setelah menjemur pakaian. Darren tak menanggapi. Ia berjalan menuju mobilnya yang terparkir di garasi. Jarana hanya mematung memperhatikan, ingin mencium punggung tangan suaminya, tapi rasanya enggan. Takut sang suami menolak. Jadilah ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap kepergian Darren. Jarana lekas kembali masuk, sarapan lalu membereskan semuanya. Ia lalu bersiap untuk pergi ke salon, menunggu jemputan sang mama mertua. "Mbak, nanti malam aku main ke rumah ya," ujar Diana saat mereka ada di butik. "Boleh," jawab Jarana tersenyum. "Mama tak ikut ya?" "Ada acara sama teman," jawab Sarah. "Oke Ma, aku sendiri saja, tapi mobilnya aku bawa ya," pinta dianya. "Oke, Mama sama Papa kok," sahut Sarah. "Oh, mau kencan nih ceritanya," goda Diana. "Bukan, teman Mama ngadain anniversary. Mama sama Papa diundang," Sarah menjelaskan. "Oh," sahut Diana. Sore pun menjelang. Sarah, Diana, dan Zarana pulang bersama dari butik. Zarana turun saat ia sampai di depan rumahnya. "Nanti setelah maghrib ya Mbak," ujar Diana pada Zarana. Zarana pun mengangguk lalu berjalan menuju rumah. Saat hendak mengambil kunci, mata Zarana terfokus pada pendar cahaya dari ponselnya. Diraihnya ponsel itu dari dalam tas, lalu membukanya. Pesan dari Darren terpampang di layar depan. "Aku pulang telat, mau jalan dulu sama Hani. Gak perlu nunggu, aku bawa kunci cadangan." Dada Jarana tiba-tiba sesak membaca pesan dari suaminya itu. Padahal kemarin-kemarin ia sudah menepati janjinya untuk tidak menemui Hani. Tapi hari ini Darren kembali menemui kekasihnya itu. Tak bisa dipungkiri, hatinya tetap saja sakit, matanya tetap saja banjir. Lesu, Jarana melangkah ke dalam rumah yang penuh kesunyian. Deru mesin mobil terdengar saat Jarana baru saja menyimpan kitab sucinya. Lekas Jarana membuka mukena, melipatnya lalu menyimpannya. Jarana berjalan cepat menuju pintu saat suara ketukan sudah terdengar. "Sudah sampai?" tanya Jarana saat melihat Diana sudah berdiri di depan pintu rumahnya. "Yuk masuk," ajak Jarana. "Mau nginep, lanjutnya lagi." "Nggak tahu, gimana nanti?" jawab Diana sambil berjalan beriringan masuk ke dalam rumah. "Kak Darren kemana?" Diana celingukan melihat ke seluruh ruangan. "Mas Darren ketemu temannya," jawab Jarana berbohong. "Ya, sepi dong. Di rumah sepi, di sini juga sepi," keluhnya sambil mendaratkan tubuhnya di sofa. "Mbak sudah makan?" Jarana menggeleng. "Kamu mau makan? Biar Mbak masak dulu." "Soalnya belum masak," sahut Jarana. "Kita makan di luar aja yuk, sekalian jalan-jalan ke mall," ajak Diana. Jarana terdiam. Ia tampak berpikir. Ia ingin meminta izin pada suaminya, tapi sepertinya hal itu akan mengganggu acaranya dengan Hani. "Boleh deh," jawab Jarana akhirnya. "Mbak ganti baju dulu ya."
Sahutnya lagi. Selesai bersiap, Jarana dan Diana berangkat ke mall terdekat. Suasana jalanan cukup macet, tapi hanya sebentar karena jaraknya juga tak mencapai 2 km. Sampai di mall, Diana langsung mengajak Jarana ke area food court. Mereka memilih restoran Jepang untuk menu makan malam. Meskipun Jarana belum terbiasa dengan makanan seperti itu, dia tetap memesannya untuk membiasakan diri. Jarana dan Diana menyantap hidangan sambil bercengkrama. Sesekali mata mereka memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya. "Habis ini kita kemana, Mbak?" tanya Diana saat piring yang ada di hadapan mereka sama-sama kosong. "Terserah, Mbak ikut aja," jawab Jarana. "Ntar aku beli tas ya, Mbak." "Udah lama gak beli tas," ujar Diana yang diikuti anggukan kepala Jarana. Mereka pun mengitari mall untuk mencari tas yang cocok untuk Diana. Saat sedang memperhatikan sekeliling, mata Diana menangkap seseorang yang begitu dikenalnya. Darren, kakaknya, sedang berjalan sambil menggandeng tangan Hani. "Mbak, bukannya itu Kak Darren ya?" tunjuk Diana pada arah toko sepatu branded. Mata Diana membulat. Ia bukan kaget karena melihat sang suami dengan wanita lain, tapi takut karena kelakuan Darren ketahuan oleh adiknya sendiri. Jarana terdiam. Dia bingung harus menjawab apa pada adik iparnya itu, karena yang dilihatnya benar-benar Darren dan Hani yang sedang bergandengan mesra. "Mbak, kok diam aja? Datangin kek, gimana kek? Labrak kalau perlu. Itu suami Mbak loh. Pokoknya aku gak rela kalau Kak Darren macem-macem dan masih berhubungan sama wanita lain. Aku pasti adukan ini sama mama papa," gerutu Diana dengan kesal. "Jangan," cegah Jarana lantang. "Kenapa, Mbak? Biar Kak Darren dimarahin sama papa. Itu kan Hani, pacarnya Kak Darren yang model itu. Kenapa Kak Darren masih berhubungan sama dia?" Diana terus meracau. "Jangan, Di. Kasihan mama sama papa. Bisa-bisa jantung papa kumat kalau tahu semua ini." "Biarin aja," jawab Jarana pasrah. "Kok Mbak pasrah gitu sih lihat Kak Darren sama wanita lain?" Diana menatap heran ke arah kakak iparnya itu. Jarana terduduk. Dia bingung menjelaskannya seperti apa. Hanya hela nafas pelan yang keluar dari mulutnya. "Nanti Mbak ceritakan. Sekarang kita lanjut cari tas kamu dulu ya," jawab Jarana lesu. "Aku udah gak selera buat shopping. Aku mau nyamperin Kak Darren aja, biar dia tahu kalau adiknya ini sudah melihat kelakuannya." Diana baru saja melangkahkan kakinya, hendak menghampiri Darren. Namun Jarana buru-buru memegang pergelangan tangan Diana. Diana menoleh. Jarana menggelengkan pertanda melarang. Diana pun menghela nafas kasar, lalu mundur menuruti Jarana. "Kita langsung pulang saja," ujar Diana lesu, berjalan menunduk seperti kehilangan tenaga. Dia benar-benar kecewa pada kakaknya itu. Harusnya seorang kakak bisa menjadi contoh dan panutan untuk adiknya, bukan justru mencontohkan hal yang buruk, apalagi dilarang agama. Jarana mengikuti dari belakang, meski sesekali ia menoleh ke arah Darren yang sepertinya sedang mengantar kekasihnya shopping. Selama perjalanan dari mall ke rumah, Jarana dan Diana terdiam. Diana fokus menyetir, meski sesekali bayangan sang kakak yang sedang menggandeng mesra Hani terlintas di ingatannya. Sementara Jarana sibuk menormalkan perasaannya. Ia juga dibuat kebingungan untuk menjelaskan hal ini pada Diana. Namun, bagaimana lagi? Diana terlanjur melihat Darren dengan kekasihnya itu.
Sampai di rumah, mereka berdua langsung terduduk di sofa ruang depan. Mata keduanya muram dan bersedih, tak seceria saat berangkat tadi. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak? Aku nggak ngerti. Kenapa Mbak diam saja melihat Kak Daren jalan dengan mantan pacarnya? Tanya Diana seolah tak sabar mendengar penjelasan dari Jarana. Bukan mantan pacar, tapi mereka memang masih pacaran, jawab Jarana pelan. Jarana sudah bertekad untuk menceritakan hal ini pada Diana. Apa? Diana melonjak kaget. Gila sih, kalau gitu mana ada orang yang nikah tapi masih pacaran sama cewek lain? Lanjutnya lagi sambil berdiri dan berkacak pinggang sebelah. Mas Daren gak mencintai Mbak. Dia menikahi Mbak karena dijodohkan. Dia masih mencintai Hani, jawab Jarana dengan mata memanas. Iya Mbak, aku tahu. Kalian memang menikah karena dijodohkan. Tapi seharusnya Kak Daren bisa memegang komitmen pernikahan. Siap menikah berarti siap untuk menerima kekurangan dan kelebihan istrinya. Bukan malah pacaran sama cewek lain di belakang, timpal Diana berapi-api. Sudahlah lagian pernikahan Mbak dan Mas Daren juga cuma untuk 3 bulan. Setelah itu kami akan berpisah, ujar Jarana, berusaha untuk jujur pada adik iparnya itu. Ia tidak bisa menyimpan ini sendirian. Ia harus membaginya dengan orang lain. What? Apalagi ini? Mana ada pernikahan dibuat main-main seperti ini? Aku benar-benar gak habis pikir dengan pikiran kalian berdua, timpal Diana geram. Gimana lagi Mas Daren sepertinya memang cinta mati sama Hani. Bahkan selama di Bali pun Mas Daren selalu ditemani Hani, ucap Jarana jujur. Mata Diana membulat mendengarnya. Ia tidak menyangka jika kakaknya itu bisa berbuat sampai di luar batas. Mbak gak bisa berbuat apa-apa. Mbak cuma bisa pasrah dan menerima dengan lapang dada, lanjut Jarana. Mbak jangan nyerah gitu aja dong. Berjuang kayak gimana caranya biar Kak Daren mencintai Mbak, saut Diana. Mbak gak tahu harus gimana. Mbak sudah berusaha memberikan yang terbaik, melayani dia, memasak makanan yang enak, menyediakan berbagai keperluannya. Tapi semua itu gak berpengaruh apa-apa. Mbak bukan wanita yang gak punya harga diri yang harus mengemis-ngemis cinta seseorang, jawab Jarana dengan bibir bergetar. Diana terdiam. Diana duduk di samping Jarana, lalu memeluk kakak iparnya itu. Maafkan Kak Daren ya Mbak, maafkan dia. Diana Dandi akan membantu Mbak agar Kak Daren jatuh cinta pada Mbak. Mbak yang sabar, tutur Diana sambil mengelus punggung Jarana. Jarana pun mengangguk seraya melepas pelukan. Pokoknya, Mbak mohon, jangan bilang apa-apa sama Mama dan Papa. Semua itu tetap jadi rahasia kita berdua, pinta Jarana. Iya Mbak, Diana Dandi, jawab Diana memegang tangan Jarana. Mereka pun sama-sama terdiam, hanyut dalam luka dan pikirannya masing-masing. Tak ada lagi kata, tak ada lagi suara, hanya jarum jam yang terus berdetak menemani kesunyian mereka. Diana nginep di sini ya Mbak, usul Diana saat malam beranjak naik. Tapi Daren belum kunjung datang. Diana khawatir pada kakak iparnya itu jika ditinggalkan seorang diri. Ia juga sekaligus merasa bersalah atas apa yang dilakukan kakaknya. Jarana pun mengangguk sambil tersenyum. Mbak temenin tidur ya? Timpal Jarana. Boleh, kapan lagi kita bisa tidur bareng? Saud Diana antusias. Kapanpun bisa,
balas Jarana. Mereka pun tertawa bersama, sedikit melupakan kejadian yang baru saja dialami. Jarana merasa sangat bahagia mendapat perlakuan baik dan perhatian yang luar biasa dari adik iparnya. Dia tidak menyangka bisa diterima oleh semua keluarga suaminya, terkecuali suaminya sendiri. Hampir pukul 10, Jarana dan Diana masuk ke dalam kamar. Namun belum ada tanda-tanda Daren akan segera pulang. "Kita tidur ya, Mas Daren bawa kunci cadangan kok. Jadi bisa masuk meski pulang jam berapapun," ajak Jarana pada Diana. Diana mengangguk. Setelah bersih-bersih, mereka pun naik ke atas ranjang. Tidur sering bersisian. Keduanya sama-sama terlentang, menatap langit-langit kamar yang temeram disoroti lampu tidur. Jarana dan Diana sempat kembali bercerita sedikit, hingga akhirnya kantuk benar-benar menyerang Jarana, dan ia tertidur duluan. Sementara Diana, matanya masih terbuka. Ia ubah posisinya menjadi menyamping, memunggungi Jarana. Diana masih terus kepikiran soal Daren, hingga rasa kantuknya menguap begitu saja. Apalagi sudah hampir pukul 11 malam. Kakaknya itu belum juga datang. Diana gelisah. Posisinya tak lagi nyaman. Terlentang, telungkup, menyamping. Semuanya terasa tak nyaman. Hingga saat ia hampir saja terlelap, telinganya mendengar deru mesin mobil yang masuk ke halaman rumah ini. Diana buru-buru bangkit, keluar kamar pelan-pelan agar tak mengganggu tidur Jarana. Lalu pura-pura duduk santai di sofa ruang tamu. Sementara di luar, Daren baru saja turun dari mobilnya dengan senyum mengembang. Kerinduannya pada sang kekasih terbayar sudah, meski dalam hatinya dihinggapi setitik rasa cemas karena meninggalkan Jarana seorang diri. Sedikit rasa bersalah juga mulai muncul dalam hatinya. Namun lagi-lagi Daren berusaha menampisnya. Perlahan Daren membuka kunci rumah dengan kunci cadangan yang selalu dibawanya. Ia masuk dengan sangat pelan agar tak menimbulkan suara dan membuat Jarana mengetahui kedatangannya yang hampir tengah malam. "Dari mana, Kak? Jam segini baru pulang?" tanya Diana menatap jam pada Daren yang baru melangkahkan kakinya ke dalam rumah. Daren langsung terperanjat melihat sang adik dan mendengar pernyataannya. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Diana sedang berada di rumah ini. "Kakak habis ketemu teman?" "Iya, ketemu teman," jawab Daren tergagap. "Teman apa teman?" saut Diana tanpa memalingkan matanya dari iris hitam milik Daren.